Bab 1037. Kesungguhan tekad Tiandao. Tombak pembunuh dewa. Kekuatan tombak ini cukup untuk membunuh dewa. Di kejauhan, Mileye akhirnya merasakan bahayanya. Dia tahu bahwa kali ini dia tidak bisa menggunakan tubuh fisik untuk menangkisnya dengan keras. Mileye merentangkan tangan kirinya, dan sebuah perisai persegi emas muncul di tangannya. Perisai Sumeru. Mileye mendorong ke depan dengan perisainya. Bang! Tombak pembunuh dewa langsung diblokir oleh perisai ini, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba bergetar dari langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh medan perang di luar wilayah bergetar. Langit ruang hampa terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan ini, namun tidak lama kemudian dikembalikan ke normal oleh aturan Tao. Di langit, putra surgawi berdiri memegang tombak, memancarkan paksaan yang mendominasi di sekelilingnya. Di matanya, ada ketidakpedulian, seolah-olah semua orang di depannya adalah semut. Di kejauhan, Mileye berdiri memegang perisai di tangan kirinya, dengan senyum tenang di wajahnya. Tembakan barusan diblokir oleh perisai Sumeru miliknya. Perisai Sumeru, bersama dengan tubuh fisiknya, dengan paksa menahan semua kekuatan dalam tembakan putra surgawi. Putra surgawi menatap Mileye, tangan kanannya dengan erat menggenggam tombak pembunuh dewa di tangannya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba berkumpul ke arahnya dari langit dan bumi. Memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Surga membantu dia sebagai orang pilihan surgawi. Sesaat kemudian, putra surgawi meraung tiba-tiba, dia melompat, dan tombak panjang di tangannya menyemburkan tombak cahaya yang cemerlang. Tombak cahaya ini lebih menyilaukan dari terik matahari, dan tombak jiwa yang dahsyat langsung menyelimuti Mileye. Mileye berdiri di tempatnya, tanpa niat untuk mengelak, dia juga tidak bisa mengelak. Putra surgawi menatap Mileye dan tersenyum ganas. Tunjukkan padaku seberapa keras perisaimu. Saat suara itu terdengar, dia menusuk tombak panjang ke depan dengan keras. Jelek. Suara sobek yang tajam tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan tombak panjang memotong langit seperti bintang jatuh, langsung memotong Mileye. Mileye menghentakkan kaki kanannya tiba-tiba, dia melompat, dan langsung mendorong perisai Sumeru dengan tangannya. Tangkis sekuatnya. Bang! Begitu perisai dan senjata bersentuhan, kekuatan yang kuat menyapu, dan Mileye langsung terkejut ratusan kaki jauhnya. Tetapi pada saat ini, putra surgawi hanya mundur belasan kaki. Jelas, dalam konfrontasi ini, putra surgawi berada di atas angin. Namun, wajah Vincent Leon di kejauhan agak suram. Karena meskipun Mileye berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, Mileye tidak terluka. Di udara, putra surgawi menatap Mileye, lalu menikam lagi. Mileye mengangkat perisainya untuk menangkis. Bang! Perisai Sumeru di tangan Mileye tiba-tiba memblok tembakan putra surgawi. Begitu saja, putra surgawi menyerang Mileye dengan tombak pembunuh dewa. Tetapi Mileye tetap tidak mengelak, dan dia menangkis setiap tembakan putra surgawi. Dalam waktu beberapa saat, Mileye menangkis ratusan tombak, dan tidak peduli seberapa keras serangan putra surgawi, Mileye stabil seperti gunung. Kira-kira setengah jam kemudian, putra surgawi berhenti, menatap Mileye, apakah kamu kura-kura? Sampai sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghancurkan perisai Sumeru milik Mileye sama sekali. Jika itu hanya perisai Sumeru murni, Mileye pasti tidak akan bisa menahannya selama itu, karena bahkan dampak kekuatannya bisa mengejutkan Mileye sampai mati. Namun, Mileye tidak hanya memiliki perisai Sumeru, tetapi juga fisik yang perkasa. Ketika perisai Sumeru menahan sebagian besar kekuatannya, kekuatan yang tersisa tidak berdaya terhadap tubuh fisik Mileye.
Sederhananya, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Mileye. Di kejauhan, Mileye melihat perisai Sumeru di tangannya. Dia tersenyum, harus mengatakan bahwa perisai Sumeru ini sangat kuat. Karena sampai saat ini perisai Sumeru yang ada di tangannya tidak rusak sama sekali. Sangat kuat. Pada saat ini, putra surgawi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Mileye, bagaimana dengan ini? Kamu dan aku tidak membutuhkan benda asing." Mileye menatap putra surgawi dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu keterbelakangan mental? Kamu tidak sebaik aku dalam hal-hal eksternal, jadi kamu menyuruhku untuk tidak menggunakan benda-benda eksternal. Apakah kamu bercanda denganku?" Putra surgawi menatap Mileye dan hendak berbicara. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba melompat, memegang perisai di kedua tangannya, dan bergegas menuju putra surgawi. Kekuatan fisik tubuh murni plus perisai Sumeru. Melihat Mileye mendekat, putra surgawi menyipitkan matanya sedikit, dia mengayunkan tombak panjang dari atas ke bawah. Bang! Dengan sapuan ini, sebidang ruang hampa yang baru saja diperbaiki oleh hukum langit dan bumi ini langsung menjadi tidak nyata. Bang! Mileye dengan paksa dihentikan oleh tembakan ini, dan putra surgawi juga dikejutkan dari jarak puluhan meter. Begitu dia berhenti, Mileye muncul di hadapannya lagi. Bang! Putra surgawi dipukul mundur lagi. Dengan cara ini, Mileye berbalik dari bertahan ke menyerang, dengan gila-gilaan memukul putra surgawi, dan pada saat ini, tidak seperti sebelumnya, Mileye langsung menekan putra surgawi. Di kehampaan di kejauhan, Dikawu memandang ke arah Mileye berdua di bawahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Vincent Leon, murid kamu sepertinya tidak bisa bertahan lagi." Vincent Leon tanpa ekspresi, "Benarkah?" Dikawu menoleh untuk melihat Vincent Leon. "Katakan padaku, jika muridmu kalah dalam pertempuran ini, apakah dia akan terganggu jiwanya oleh iblis?" Orang pilihan surgawi. Putra surgawi ini sombong. Di Star Territory Tiandao ini, dia mengaku sebagai generasi muda nomor 1, dan orang lain juga mengira dia nomor 1. Bagaimanapun, dia adalah orang pilihan surgawi, yang dipilih oleh Tiandao dan bernasib baik. Jika kalah dari Mileye di sini, pasti akan menjadi pukulan telak bagi putra surgawi. Tidak boleh dikalahkan. Di bawah, putra surgawi meraung tiba-tiba, dia mengayunkan tombak panjang di tangannya, dan Mileye di depannya mengangkat tamengnya untuk menghadang. Bang! Mileye terlempar ke belakang. Namun detik berikutnya dia muncul lagi di depan putra surgawi. Putra surgawi menikam Mileye dengan tombak di tangannya. Saat hendak menyentuh perisai Sumeru tiba-tiba menjauh, membiarkan tombak panjang itu menusuk dadanya, dan hampir bersamaan perisai Sumeru terlepas dari tangan Mileye dan mengenai putra surgawi tepat di wajah. Bang! Mileye mundur beberapa puluh kaki, dan putra surgawi pun terlempar ratusan kaki seketika oleh Mileye. Fisik tubuhnya tidak sekuat Mileye. Oleh karena itu, wajahnya berdarah akibat pukulan perisai itu. Setelah Mileye berhenti, dia melihat ke dadanya, dan tidak ada yang salah dengan dadanya. Armor naga api. Mileye menatap putra surgawi. Wajah putra surgawi agak masam. "Betapa banyak pertahanan diri yang kamu miliki." Mileye tertawa dan berkata, "Tidak banyak, hanya beberapa lusin." Baru saja putra surgawi hendak berbicara, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan putra surgawi. Dia mengangkat tamengnya dengan kedua tangannya dan menghantam putra surgawi lagi. Putra surgawi menyipitkan matanya sedikit, lalu menggunakan tombak untuk menangkis. Bang! Putra surgawi seketika terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Mileye hendak menyerang lagi,
Tetapi pada saat itu putra surgawi tiba-tiba menjatuhkan tombak di tangannya, dan dia menunjuk ke dadanya dan di antara alisnya. Bang! Aura dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuh putra surgawi. Aura dahsyat ini langsung mengejutkan Mileye yang jaraknya ratusan kaki hingga ribuan kaki. Mileye sedikit kaget, karena perisai Sumeru di tangannya sudah ada garis retak. Mileye menatap putra surgawi. Aura putra surgawi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak bisa merasakan aura pihak lain, seolah-olah pihak lain itu tidak ada. Saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. Ini adalah tubuh inkarnasi langit dan bumi. Tubuh inkarnasi langit dan bumi. Mileye menatap putra surgawi. Mata putra surgawi perlahan tertutup, tangan kanannya perlahan terangkat, dan dalam sekejap, seluruh dunia menjadi ilusi. Pada saat ini, dia adalah tubuh inkarnasi langit dan bumi, sehingga perkataan serta perbuatannya dapat memengaruhi dunia. Saat itu putra surgawi membuka matanya putih. Putra surgawi memandang ke arah Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan yang dahsyat menyapu. Bang! Di kejauhan, Mileye langsung terlempar ke belakang ratusan kaki, dan begitu dia berhenti, ruang hampa di sekelilingnya terbelah, dan kekuatan yang kuat terus membombardir perisai Sumeru dan tubuh fisiknya. Mileye mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menemukan bahwa fisik tubuhnya sedang dirusak oleh kekuatan misterius saat ini. Kekuatan misterius ini langsung melintasi perisai Sumeru dan armor naga api. Putra surgawi tiba-tiba tertawa. Mileye, kamu hanya memiliki barang eksternal, kamu bukan apa-apa. Mileye menatap putra surgawi. Dia tidak berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Detik berikutnya, jiwa pedang yang kuat menyembur keluar dari pedang Aether di tangannya. Bang! Kekuatan misterius yang dilepaskan oleh putra surgawi lenyap begitu saja. Melihat pemandangan ini, wajah putra surgawi tiba-tiba menjadi masam, dan saat ini dia tiba-tiba teringat bahwa Mileye bukanlah seorang kultivator fisik, melainkan seorang kultivator pedang. Mileye menatap putra surgawi, sudut mulutnya sedikit terangkat, ayo, terima pedangku. Suara itu terdengar, dia langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, putra surgawi menyipitkan matanya sedikit dan meninju. Itu juga tinju Tiandao, tapi pukulan ini sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Kekuatan pukulan ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari tinju Tiandao sebelumnya. Dan saat ini, pedang Mileye tiba. Bang! Kekuatan tinju putra surgawi langsung dipatahkan oleh pedang Mileye. Pada saat yang sama, pedang Mileye datang ke putra surgawi seperti petir. Pupil putra surgawi tiba-tiba mengecil. Telapak tangannya terbuka, tiba-tiba, pada detik berikutnya, tombak pembunuh dewa muncul, dia menangkis dengan tombak mendatar. Bang! Tombak panjang bergetar hebat, dan putra surgawi terbang terbalik dalam sekejap, dan begitu dia terbang, dia tiba-tiba meraung dan melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya. Jelek! Tombak panjang itu menembus udara. Di kejauhan, Mileye mengangkat tangannya dengan pedang. Bang! Tombak pembunuh dewa langsung dipaksa untuk dihentikan oleh pedang Mileye. Tidak hanya itu, tombak pembunuh dewa telah terbelah. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mengerahkan kekuatan ringan dengan tangan kanannya. Bang! Tombak pembunuh dewa meledak dalam sekejap, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh. Melihat adegan ini, wajah putra surgawi tiba-tiba menjadi masam. Dia hendak berbicara ketika Mileye menghilang di tempat lagi. Weng! Suara dengungan pedang mengguncang dunia. Pedang fana. Dengan pedang Mileye terhunus, wajah putra surgawi tiba-tiba berubah lagi.
Tiba-tiba dia mengatupkan kedua tangannya, lalu membuat segel ke depan, segel Tiandao. Bang! Jejak tangan besar tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan detik berikutnya, sidik jari ini langsung melesat ke arah Mileye. Pedang Mileye tiba. Bang! Segel Tiandao yang besar meledak secara langsung, dan pedang itu langsung masuk, menebas putra surgawi. Putra surgawi tiba-tiba berteriak dengan marah dan meninju. Tinju Tiandao. Begitu pukulan ini dilepaskan, kecepatan pedang Mileye tiba-tiba meningkat. Jelek. Sebelum putra surgawi sempat bereaksi, pedang itu melesat melewati lengan kanannya, dan lengan kanan putra surgawi terlempar keluar. Pada saat yang sama, pedang Mileye tiba-tiba menyentuh alis putra surgawi. Namun, pedang itu diblokir oleh kekuatan misterius. Mileye menoleh ke arah Vincent Leon. Pada saat ini, Dikawu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dia tidak bergerak. Vincent Leon tidak melakukan tembakan. Saat ini, putra surgawi di depan Mileye tiba-tiba menyeringai, "Mileye, ini adalah tekad kesungguhan Tiandao. Aku memiliki tekad kesungguhan Tiandao sebagai pelindungku, kamu tidak dapat membunuhku." Perlindungan tubuh kesungguhan tekad Tiandao. Bersambung.